Amma ba'd. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita kembali diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan sekarang masuk pasal yang ke-69. Qala hafizahullah Ad-Dayyan. Nama Allah Ad-Dayyan. Wa huwa ismun thabitun lillahi azza wa jalla fi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah dia adalah nama yang ditetapkan bagi Allah taala di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini diantara bukti bahwa hadis itu bisa menjadi sumber hukum di samping Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan Quran ya. Sebagian orang mengira hadis cuma fungsinya menjelaskan Quran. Tidak, hadis juga bisa berdiri sendiri, menetapkan hukum sendiri tanpa Al-Quran. Rawa al-Imam Ahmad fi Musnad wal Bukhari fi Al-Adabil Mufrad wa Ibnu Abi Asim fi As-Sunnah wal Hakim fil Mustadrak wa ghairuhum an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala balaghani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah seorang sahabat, bapaknya juga sahabat ya, radhiyallahu anhuma, qala telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang laki-laki yang mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti laki-laki ini apa? Siapa? Sahabat, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa laki-laki ini? Tidak diketahui. Tidak disebutkan namanya sehingga majhul, mubham, lam yusamma, tidak disebutkan namanya. Dalam ilmu hadis kalau ada perawi tidak disebutkan namanya, itu hadisnya menjadi hadis yang majhul, ada rawi yang majhul. Bisa menjadi sebab kelemahan hadis. Hadisnya bisa menjadi dhaif. Kecuali kalau yang majhul itu bisa dipastikan itu adalah sahabat. Kalau di sini dipastikan itu sahabat karena mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang ada tabi'in mengatakan dari Rasulullah. Tabi'in bilang dari Rasulullah. Tabi'in enggak ketemu Rasulullah. Maka ini kemungkinan bisa dari tabi'i yang lain, bisa dari sahabat. Belum tentu dari sahabat gitu. Nah, ini bisa menjadi hadis yang dhaif, mursal. Tapi kalau dipastikan itu sahabat yang tidak disebutkan namanya itu, maka hadisnya tetap sahih selama syarat yang lain sahih. Dari seorang laki-laki yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fashtaraitu ba'iron, maka aku membeli onta. Apa hubungannya? Mendengar hadis dari Rasulullah, dari seorang laki-laki yang mendengar dari Rasulullah sampai kepada beliau, beliau mendengar gitu, sampai ke kan melalui telinga gitu, mendengar. Kemudian beli onta. Nyambung enggak? Mendengar hadis kok beli onta? Apa hubungannya? Kita lanjut ya. Ngapain beli onta? Tsumma syaddatu, kemudian aku mengencangkan perbekalan, maksudnya persiapan, alaihi rahli, di atas onta itu perjalananku. Jadi siap berjalan menuju mana? Menuju sumber hadis itu. Inilah hebatnya para penuntut ilmu di zaman itu ya. Ingin apa?
klarifikasi, ingin betul-betul tasabbut ya. Kalau mendengar sesuatu dari fulan, maka buktikan betul nggak si fulan ngomong begitu. Itulah klarifikasi ya. Dalam Islam itu penting sekali seperti itu. Dan itu akan meninggikan sanad. Seandainya mencukupkan diri aku mendengar dari seorang dari Rasulullah, ya itu sudah sanad gitu. Tapi kalau langsung dirunut kepada sumbernya, maka akan semakin semakin tinggi sanadnya. Kemudian fasirtu ilaihi syahron, akhirnya aku berjalan menuju sumber hadis itu 1 bulan. Artinya Jabir bukan mendengar dari sahabat, afwan ya, balagoni, sampai kepadaku, berarti melalui yang lain masih. Makanya beliau ingin menuju kepada sahabat itu. Aku berjalan kepadanya 1 bulan. Perjalanan 1 bulan, berapa kilometer? Itu dari Madinah ke Mesir. Ternyata sahabat Nabi itu berada di Mesir, ditempuh perjalanan ke sana. Hatta qadimtu alaihi Syam, afwan, bukan Mesir, Syam. Sampai aku tiba di Syam. Dulu saya mendengar dari guru saya Mesir ya sebutannya, atau hadis yang lain lagi. Ini ke Syam. Faida Abdullah ibnu Unais, ternyata laki-laki itu adalah Abdullah ibnu Unais. Jadi nggak majhul lagi sekarang. Tidak majhul ya, tidak diketahui menjadi ma'ruf, diketahui, maklum. Radhiyallahu anhu. Faqala lil bawwab, maka beliau berkata kepada penjaga gerbangnya, kullahu, katakan kepadanya, kepada Abdullah ibnu Unais, Jabir alal bab, Jabir ada di pintu, menunggu di depan pintu. Berarti orang besar itu punya apa? Penjaga pintu, satpam kali ya. Faqala, maka kata Abdullah bin Unais setelah disampaikan kepada dari bawabnya ya, penjaga pintunya, Ibnu Abdillah, maksudnya Jabir Ibnu Abdillah gitu. Apa Jabir yang lain? Qultu na'am, iya. Fa kharaja yata'u thawbahu, maka Abdullah bin Unais pun keluar sambil menyeret bajunya. Fa'tanaqoni, maka beliau langsung mendekapku, wa tanaqtuhu, dan aku pun mendekapnya. Masya Allah, ketemu. Ini sahabat dengan sahabat ini, tapi berjauhan ya. Satu di Syam, sudah pergi ke Syam, satunya masih di Madinah. Fakultu, maka aku berkata, haditsan, ada satu hadis, balagoni, telah sampai kepadaku, anka, darimu. Ya, sampai berarti di situ kan tidak mendengar langsung darimu gitu, sampai kepadaku udah melalui perawi yang lain. Ini menunjukkan bagaimana gigihnya salafus saleh menuntut ilmu ya. Demi sebuah hadis rela membeli onta. Berapa harga onta? Enggak murah ya. Belum tentu kita mampu beli. Demi sebuah hadis. Dan rela berjalan berapa? 1 bulan. Itu baru P ya, belum P yang kedua lagi ya. Baru pergi belum pulang. Luar biasa. Demi sebuah hadis, demi sebuah ilmu, rela mengeluarkan biaya besar, rela meluangkan waktu yang panjang, rela meninggalkan keluarga dan seterusnya. Banyak yang dikorbankan. Makanya kalau kita tahu sejarah seperti ini, kita ini belum seberapa jadi penuntut ilmu gitu. Kita sadar kalau kita ini terlalu menggeluti dunia sehingga tidak peduli dengan akhirat. Kita kalau mencari dunia semangat, tapi nyari akhirat, ngaji yuk, kemarin udah, besok lagi juga ada. Berat. Untuk dapat ilmu akhirat tuh berat. Makanya sepi majelis ilmu. Coba majelis lahu
Lagu itu bahasa Indonesia lagu jadinya. Majelis lagu gitu. Konser-konser musik rame. Baik konser di lapangan maupun konser di hotel-hotel rame. Di kafe-kafe rame. Demi dunia rame, demi akhirat sepi. Itulah perbedaan ya. Manusia tidak mau lagi mengejar akhirat hari ini. Maka segelintir yang ada sangat istimewa tentunya. Dan kisah perjalanan menuntut ilmu seperti ini di zaman dulu banyak. Hari ini sudah sepi, sudah langka. Sekarang orang mau belajar ke negeri yang jauh, entah berantah ke ujung dunia. Sekarang keliling dunia butuh waktu berapa lama? Dengan pesawat paling 2 hari selesai itu dunia. Muter gitu, dari barat sampai barat lagi gitu. Dulu 1 bulan cuma sampai Syam atau sampai Mesir, 1 bulan, Masya Allah. Kemudian apa? Jadi ada sebuah hadis sampai kepadaku darimu bahwasanya kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW fil kisos, tentang masalah kisos. Fakhoshi itu maka aku takut antamuta kamu mati, au amuta atau aku yang mati, qabla an asma'ahu sebelum aku mendengarnya. Dari siapa? Dari kamu langsung. Aku dan dengar dari yang lain, cuma enggak maksimal. Belum saya klarifikasi. Ini luar biasa tasabutnya sahabat, ketelitian sahabat, ya, ketinggian semangat sahabat ingin membuktikan kebenaran sebuah hadis. Betul enggak kamu dengar dari Nabi? Jangan-jangan informan yang sampai ke saya itu salah. Ini namanya klarifikasi. Ilmu itu harus dikonfirmasi. Luar biasa itu. Jadi ini yang patut kita contoh dalam belajar ya, menuntut ilmu. Jangan puas hanya mengambil ilmu dari murid. Kalau ada di suatu tempat, ini di Batam misalnya, guru besar, yang senior, yang sepuh, muridnya banyak juga di sini misalnya. Antum jangan rela belajar kepada muridnya selama antum masih mampu bisa belajar kepada sang guru yang senior itu. Begitu aturan menuntut ilmu sebenarnya. Adab menuntut ilmu begitu diajarkan oleh para ulama. Karena kita akan mendapatkan apa? Ketinggian sanad, keberkahan ilmu. Rasul juga mengatakan al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu bersama senior-senior. Orang-orang yang sepuh yang belajarnya udah lama. Jadi senior itu bukan yang usianya paling tua, bukan. Tapi senior itu yang belajarnya paling lama. Yang udah dari lama belajar. Walaupun orang tua tapi baru kemarin belajar, belum senior. Jadi yang belajarnya paling lama, paling banyak ilmunya yang jelas ya. Kadang-kadang lama belajar tapi nggak paham-paham ya percuma juga ya. Paling lama dan paling paham. Kemudian qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pun langsung menyampaikan, aku mendengar Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan, dikumpulkan manusia pada hari kiamat, au qala al ibad, atau hamba-hamba, bukan manusia ya. Kemungkinan perawi ada yang ragu di sini apakah bilang nas atau ibad itu. Uratan ghurlan buhman, jadi akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan urah, telanjang, semuanya telanjang. Kemudian apa? Ghurlan, belum dihitan. Buhman, tidak membawa apapun, betul-betul telanjang, tangan kosong. Qala kulna, maka kami berkata, wama buhman, apa itu buhman? Sahabat tanya pada Rasulullah. Maka kata Rasul, laisa ma'hum syai', tidak ada bersama mereka sesuatu pun, jadi enggak membawa apapun. Tsumma yunadihim, kemudian Allah memanggil mereka bisautin, dengan suara yasma'uhu, yang didengar olehnya, yang didengar oleh man ba'uda, didengar oleh yang jauh, kama yasma'uhu, sebagaimana mendengarnya man qaruba, yang dekat.
yang jauh bisa dengar seperti yang dekat juga bisa dengar. Jadi semuanya mendengar. Mungkin volumenya pun gak jauh berbeda gitu. Yaitu kemampuan Allah Ta'ala. Kalau kita yang dekat sumber suara keras, yang jauh pasti sudah mulai redup, rendah suaranya. Kalau di sini kama, sama. Apa kata Allah? Anal maliku, akulah raja. Ana dayyanu, akulah dayyan. Nanti dijelaskan apa makna dayyan. Wala yambaghi li ahadin, tidak layak bagi seorang pun, min ahlin nari, dari penduduk neraka, an yadkhulan naro, untuk masuk neraka, walahu inda ahadin, padahal dia ada pada seseorang, min ahlil jannati, dari penduduk surga, hakun, masih ada hak. Penduduk neraka enggak masuk neraka karena apa? Masih ada hak yang dimiliki penduduk surga. Jadi harus ada kisos dulu. Ini hadis tentang kisos, maksudnya kisos di akhirat, bukan kisos di dunia. Kemudian hatta ukissahu minhu, sampai aku mengkisosnya darinya, kata Allah. Wala yambaghi li ahadin, dan tidak boleh juga bagi seorang, min ahlil jannati, dari penduduk surga, an yadkhulal jannah, untuk masuk surga. Wali ahadin min ahlin nari, sementara ada pada seseorang dari penduduk neraka, indahu, di sisinya, hakun, ada hak. Hatta ukissahu minhu, sampai aku mengkisosnya darinya. Hatta al-latmah, sampai satu pukulan itu pun akan dikisos. Qala qulna kaifa, maka kami berkata, bagaimana? Wa inna manatillaha, sementara kami mendatangi Allah. Ini sahabat tanya kepada Rasulullah, kami mendatangi Allah azza wa jalla uratan hurlan buhman. Kami datang telanjang, enggak khitan, kayak bayi lahir, enggak bawa apapun. Gimana mau dibalas gitu? Bayarnya pakai apa gitu maksudnya? Maka kata Rasul, bil hasanati wasayyiati, dengan pahala-pahala dan dosa-dosa, dengan kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Al-Hakim, wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun membaca, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, hari ini dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan, la dzulmal yaum, tidak ada kedoliman pada hari ini, semua akan dibalas. Begitu kisah Jabir menuntut satu hadis. Habis itu apain? Pulang. Antum dapat ini satu hadis dah. Antum udah ngeluarin modal berapa ke sini? Hah? Habis ongkos berapa tadi ke sini? Berbulan-bulan ke sini? Berapa lama ke sini? 5 menit. Paling pol setengah jam. Enggak ada sampai setengah jam ke sini. Masyaallah. Dapat hadis ini luar biasa. Dulu Jabir untuk bisa dapat hadis ini butuh waktu 1 bulan berangkat dan 1 bulan pulang. Walaupun ini sampai ke kitab balaghona gitu, artinya cuma sampai saja, bukan melalui jalur sanad juga. Kalau antum mau nyari sanad masih ada, nah itu nggak di sini tempatnya. Saya sendiri nggak punya sanad terhadap hadis ini. Ulama masih ada yang memiliki sanad hadis ini. Kemudian wadayyan ma'nahu, apa itu artinya dayyan? Dayyan adalah al-mujazi al-muhasib, yang membalas, yang menghitung. Itu mana dayyan, yang membalas, yang menghitung. Jadi kalau pilih salah satu yang mana? Yang membalas sajalah, lebih lengkap ya. Kalau membalas pasti menghitung. Kalau menghitung belum tentu membalas ya. Kalau orang Arab mau bilang biar saya yang bayar, bilangnya ala hisabi, atas hitunganku.
Kalau kita bilang biar saya ngitung doang, tapi yang biar kamu. Wallahu jalla wa ala yajma'u al-awwalina, dan Allah menggabung al-awwalin, orang-orang yang awal-awal, wal akhirin, dan yang terakhir-terakhir. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat digabung jadi satu. Uratan laisa alaihim thiyab, telanjang, enggak ada yang punya baju sama sekali. Yang dulu punya baju kebesaran atau yang baju kekecilan, ya, semua enggak dibawa, ya. Ditinggal semuanya. Hufatan la ni'ala, telanjang kaki, enggak ada sendal, apalagi sepatu, kaos kaki pun tidak ada, betul-betul kosong. Hurlan, bahkan belum dikhitan. Wair muhtatanin, belum dikhitan. Buhman, ini bukan belum ya, tidak dikhitan, memang enggak dikhitan kali di sana, enggak tahu ya. Buhman laisa mahum syai' min mata'id dunya, tidak ada bersama mereka sesuatu pun dari barang-barang dunia. Kosong, hampa, tangan hampa betul. Tsumma yujazihim, kemudian Allah membalas mereka, wa yuhasibuhum, dan Allah menghisab mereka, ala maqaddamu, atas apa yang telah mereka persembahkan, fi hayatihim, dalam kehidupan mereka di dunia, min a'malin, berupa amal-amal. In khairan fa khairun, kalau baik dibalas baik, wa in syarran fa syarrun, kalau jelek dibalas jelek. Jadi gitu, balasan sama dengan perbuatan, jenisnya sama gitu, cuma kualitasnya tentu berbeda. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini dibalas setiap jiwa atas apa yang telah dia lakukan, dia peroleh. La dzulmal yaum, tidak ada kedzaliman hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ngitung cepat, tapi saking banyaknya orang, berdiri berapa lama? 50.000 tahun. Luar biasa, padahal ngitungnya cepat. Gimana kalau ngitungnya lambat kayak kita? Ya, mungkin abadi gak selesai-selesai. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nad'ul mawazin al-qista, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan, liyaumil qiyamati, untuk hari kiamat, fala tatudlamu nafsun syai'an, maka tidak ada satu jiwa pun yang terdolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, meskipun hanya seberat biji sawi, ataina biha, ini enggak dibilang baik atau buruk, pokoknya seberat biji sawi apapun dari kebaikan atau keburukan, kami datangkan dia. Wa kafa bina hasibin, cukup kami sebagai penghitung. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal seberat darrah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang melakukan keburukan seberat darrah pun, dia akan melihatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin, Allah tidak mendolimi seberat darrah pun. Wa in taku hasanatan, kalau dia kebaikan, yudha'ifha, Allah lipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, Allah memberikan dari sisinya pahala yang besar. Lihat, enggak ada kedoliman, malah ada tambahan. Jadi kalau berbuat baik 10, dapat 10 minimal, tapi ditambah Allah berkali-kali lipat. Enggak ada orang berbuat baik 10 dapat 9, enggak ada. Tidak ada kedoliman. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat, hari kamu dapati, hari setiap jiwa mendapati apa yang telah dia lakukan, min khairin, dari kebaikan, muhdara, dihadirkan. Wa ma 'amilat min su'in, dan apa yang dilakukan dari keburukan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, maka jiwa itu akan berandai-andai, berharap, berkeinginan, seandainya antara jiwa itu dengannya, dengan hukuman itu, ada jarak yang jauh. Jadi gak siap melihat apa? Melihat keburukan itu. Antara dia dengan keburukan, min su'in ya, dengan keburukan itu ada jarak yang jauh.
Dia yang berbuat buruk sendiri, tapi dia sendiri yang berandai-andai nggak mau ketemu dengan keburukan itu. Makanya dari sekarang, yang pernah berbuat keburukan segera bertobat, jangan sampai ketemu besok dari kiamat. Yang belum dilakukan jangan dilakukan, bahkan jangan direncanakan, karena kita akan takut ketemu dengan keburukan kita sendiri nanti. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah mentahdir kalian dengan dirinya sendiri. Jadi Allah nakuti kalian dengan diri Allah sendiri. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Di sini bilang Allah nakut-nakuti, tapi di sisi lain Allah bilang apa? Di sisi lain maksudnya di kelanjutannya Allah bilang Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi biar nggak putus asa. Harus ada takut, ada apa? Harapan, seimbang. Mukmin itu harus berjalan menuju Allah dengan rasa takut dan harapan. Ada takut dan ada harapan. Tidak takut kemudian putus asa, dan tidak besar harapan kemudian lalai. Wa yaumal qiyamati yusamma yaumal qiyamah, wa yaumul qiyamah, dan hari kiamat dinamakan yaumaddin, dinamakan hari pembalasan. Kenapa? Li'annahu yaumal jaza, karena dia adalah hari pembalasan memang. Ad-din artinya jaza, makanya dayyan diambil dari kata ad-din itu, ya, yang maha membalas. Yaumal jaza wal hisab, dan perhitungan. Allah Ta'ala berfirman maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, ay maliki yaumil jaza, yang merajai atau yang memiliki hari pembalasan, alal a'mali, atas amal-amal, wal hisabi biha, dan perhitungan terhadapnya. Ya dulu ala dzalika qauluhu ta'ala, yang menunjukkan adalah firman Allah Ta'ala yauma idin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Hari itu Allah sempurnakan kepada mereka, untuk mereka, agama mereka yang hak. Bukan agama di sini, pembalasan mereka yang hak. Jadi ad-din di situ maknanya apa? Jazaahumul haq. Jadi hari ini disempurnakan, hari ini hari kiamat nanti. Masa disempurnakan agama? Bukan agama yang disempurnakan, tapi balasan. Jadi ad-din bisa bermakna agama atau amal, dan bisa bermakna apa? Jaza, balasan. Ada satu ungkapan Arab yang menggabung dua-duanya, kamata dinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat din, maka kamu dibalas dengan din itu, ad-din, balas. Sebagaimana kamu berbuat, kamu dibalas gitu. Kamata dinu tudan. Kemudian ai hisabuhum, yaitu dinahum di sini maksudnya hisab mereka, perhitungan mereka. Dan kemudian firman Allah juga al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, hari itu hari kiamat dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan. Al-yauma tujza ma kuntum ta'malun, hari itu tujzauna, ya, kalian dibalas atas apa yang kalian amalkan. A'inna lamadinun, apakah kita benar-benar akan dibalas? Nah, ini pertanyaan orang kafir. Apakah kita benar-benar akan dibalas? Majziyuna, dibalas, muhasabuna, dihisab, dihitung. Wa idza arafal aqilu, apabila orang yang berakal itu tahu anna rabba subhanahu dayyan, bahwa Allah itu dayyan, yang maha membalas, wa anna yaumal qiyamati yaumu jazain, dan bahasanya hari kiamat itu adalah hari pembalasan, wa hisab, dan perhitungan, wa anau sayalqallaha dzalikal yaum, bahwasanya, dan dia tahu bahwasanya dia akan bertemu Allah pada hari itu, la mahalah, tidak bisa mengelak, wa annahu fi dzalikal yaum, dan bahwasanya dia pada hari itu sayajidu amalahu, akan menjumpai amal-amalnya, kullaha, semuanya, muhdharah, dihadirkan, khairaha wa syarraha, yang baik maupun yang buruk, hasanah wa sayyi'aha, yang bagus maupun yang jelek. Fainahu sayahsibu lidzalika, maka dia akan menghitung untuk itu, lidzalikal yaum, untuk hari itu, hisabahu, ya, perhitungannya, wa yu'iddu lahu uddatahu, dan mempersiapkan untuknya bekalnya. Jadi gitu, kita hitung-hitungan hari ini, ya. Kita mau berjalan menuju Allah butuh bekal berapa, hitung hari ini. Apa saja yang perlu kita persiapkan hari ini.
Itu orang yang berakal, yang sadar akan ketemu Allah, yang sadar akan dihisab oleh Allah, makanya dipersiapkan hisabnya dari sekarang. Pesannya Umar bin Khattab apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kalian sebelum dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi sebelum sidang hari kiamat kita udah biasa menghitung-hitung diri, sehingga apa? Ringan nanti perhitungan kita di hari kiamat. Man hasaba nafsahu fid dunya sahula alaihi hisabuhu fil akhirah. Jadi siapa yang menghisab dirinya ketika di dunia, maka akan mudah baginya hisabnya di akhirat. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhdu dari Abi Kilabah, qala Abu Darda radhiyallahu anhu, qala al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak usang. Wal itsmu la yunsa. Dosa juga tidak dilupakan. Wad dayyanu la yanam. Yang Maha Pembalas tidak tidur. Fakun kama syi'ta. Maka jadilah kamu sebagaimana yang kamu mau, terserah. Kama tudinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, kamu dibalas. Ternyata pernyataan Abu Darda ya. Fal kayyisu man dana nafsahu wa hasabaha. Maka orang yang cerdas, yang jenius adalah orang yang dana nafsahu, menundukkan dirinya, yang mengendalikan nafsunya, yang membuat nafsunya beramal gitu. Dana itu taat maksudnya, yang membuat nafsunya taat, tunduk, patuh. Adana mentaati ya, berbuat amal. Kemudian apa? Selain menundukkan nafsunya, wahasabaha, dan menghisab nafsunya, dirinya. Madama fi daril muhlati wal amali, selama masih di negeri yang tertunda, negeri yang ada kesempatan maksudnya. Muhlah itu kesempatan, masih ada tempo. Ini kita di negeri ada tempo nih, masih ada waktu. Jangan bilang sudah terlambat. Yang terlambat itu kalau nasi jadi bubur, enggak juga. Yang terlambat itu kalau udah mati, itu terlambat. Ada yang sudah mati? Masih hidup, alhamdulillah. Berarti belum terlambat. Enggak ada kata terlambat kalau masih hidup. Kalau udah mati baru terlambat itu. Ya, jangan sampai nunggu mati. Berbuat baiklah sekarang. Orang cerdas akan memanfaatkan negeri tertunda ini, muhlah, negeri kesempatan ini. Wal amal, dan negeri amal. Wal ajizu, adapun orang yang lemah, kalau lawannya kayyis cerdas, berarti lemah di sini apa? Bodoh gitu. Adapun orang bodoh, man ahmalaha, orang yang mengabaikan nafsunya, dibiarkan nafsunya diumbar terserah. Saridah, lepas nafsunya, enggak dikendalikan, lari ke sana kemari. Fi ghayyiha, dalam kesesatannya. Wadba'aha, dan bahkan dia mengikuti nafsunya. Hawaha, dan nafsunya mengikuti hawaha, keinginannya. Ila an yafja'ahu an-nadamu, sampai kemudian dikagetkan dengan penyesalan. Mati maksudnya. Pas sudah mati nyesal, kaget dengan kematian. Semua orang kaget dengan kematian. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitabih Muhasabatun Nafsi. Ibnu Abi Dunya punya kitab Muhasabatun Nafsi, Masya Allah. Jadi satu kitab. Ini bekal kalau yang ingin muhasabah, baca kitab itu. Ibnu Abi Dunya juga punya kitab Damud Dunya, celaan terhadap dunia. Ada Damul Kalam dan lain sebagainya. Anil Khalifati Ar-Rasyid, belum meriwayatkan dari Khalifah Ar-Rasyid. Siapa ini namanya? Siapa namanya? Harun ya. Harun Ar-Rasyid. Bukan, afwan. Rasyid bukan lakabnya ini. Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab.
Wazinu a'malakum, timbang amal-amal kalian qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang. Masalahnya gimana nimbang amal ya, kita nggak bisa nih. Kalau menghitung amal bisa lah, ngitung-ngitung, ingat-ingat amal yang salah kita tobati, yang baik kita doa semoga diterima gitu. Itu muhasabah begitu. Kemudian fa innahu ahwana alaikum fil hisabi godan, sungguhnya akan ringan atas kalian dalam hisab besok, intuhasibu anfusakumul yaum, jika kalian menghisab diri kalian hari ini. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah untuk pentas akbar. Jadi hari kiamat itu pentas akbar, nggak ada pentas yang lebih akbar daripada hari kiamat. Karena paling akbar ditonton semua makhluk, satu persatu ditampilkan semua hamba, ya, masya Allah. Pentas paling besar itu. Kata Umar apa? Berhiaslah untuk pentas yang akbar itu. Yauma idin, pada hari itu, tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, kalian akan ditampilkan semuanya, tidak akan tersembunyi dari kalian satupun yang tersembunyi, nggak ada, semua ditampilkan, isi hati semua diungkap ya. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan semua rahasia. Awala yadhkuru dhalim, apakah orang dhalim tidak ingat al-ghasyum, yang curang atau yang jahat lah. Haula al-matla, kengerian penampakan itu, wasyiddatal hisab, dan keberatan hisab ya, kesulitan hisab. Wa qaul ad-dayyan, dan perkataan ad-dayyan, apakah enggak ingat perkataan ad-dayyan subhanahu wa ta'ala fi dzalikal yaum, pada hari itu, la yambaghi li ahadin min ahlin nari, tadi yang hadis tadi ya, itu perkataan ad-dayyan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, sementara baginya di sisi seorang dari penduduk surga, tidak masuk neraka, orang yang akan masuk neraka sebelum apa? Sementara masih ada satu hak yang ada pada salah satu dari penduduk surga, hatta ukissahu minhu, sampai aku mengkisosnya. Dan tidak layak bagi seorang pun dari penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, sementara ada bagi pada seseorang dari penduduk neraka di sisinya hak, hatta ukissahu minhu, sampai aku mengkisosnya darinya, hatta latmah, sampai satu tamparan. Jadi semua akan dibalas. Wala masalah sahabat, ketika sahabat bertanya radhiyallahu anhum, kaifa yakunul hisab, bagaimana terjadi hisab pada hari itu, sementara manusia innama yakdumuna ilallahi, atau yakdamuna ilallahi yaumal kiamat, datang kepada Allah pada hari kiamat, uratan ghurlan buhman, kata Nabi, bil hasanati wasayyiati, ay annahu subhanahu ya'khudhu lil madlumi min hasanati dzalimi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil bagi orang yang terdolimi, diambil dari pahala-pahala orang yang dolim kalau punya pahala. Fa illam yakun indahu hasanat, kalau dia enggak punya pahala, ukhidha min sayyiatil madlum, diambil dari dosanya orang yang terdolimi, dikurangi dosanya, ditimpakan kepada orang yang dolim. Itu pun kalau punya dosa. Kalau yang terdolimi enggak punya dosa gimana? Tapi semua orang punya dosa ya. Taruhlah enggak punya dosa, maka akan diangkat derajat ya. Pokoknya enggak ada yang enggak terbalaskan. Di akhirat itu pengadilan paling adil, semua terbalaskan. Makanya bodoh sekali orang yang menganggap tidak ada akhirat. Kenapa? Kehidupan dunia ini enggak ada keadilan. Ada tapi sedikit sekali. Banyak kejadian belum diadili oleh Allah. Kalau enggak ada hari akhirat, sungguh kejam kehidupan ini. Enggak, mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau kita yakin adanya Allah yang maha adil, Allah yang maha baik, enggak mungkin kehidupan berhenti hanya di dunia. Masih ada hari nanti. Jadi tenang saja ya, yang punya hak pada orang lain, yang terdolimi dan sebagainya, enggak usah pusing, semua akan terbalaskan. Enggak usah mengancam juga ya, kalau ngancam-ngancam juga belum tentu benar gitu. Saya tuntut nanti hari kiamat, enggak perlu ya, karena belum tentu antum bisa nuntut. Antum enggak tahu bagaimana kehidupan di sana nanti.
mau nuntut melantum yang dituntut. Kemudian mana tadi? Tsumma turiha finnar, kemudian dilempar di neraka. Masya Allah. Padahal dia mendolimi penduduk neraka. Dia mau masuk surga, nggak boleh masuk surga sementara masih ada kedoliman pada calon penghuni neraka. Malah dia dicabut pahalanya, malah dilemparkan ke neraka. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan orang bangkrut. Orang bangkrut itu, bangkrut paling bangkrut ya di sana. Bangkrut di dunia masih bisa hidup lah. Kama fi hadis faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu apa itu orang bangkrut? Muflis, orang bangkrut. Mereka menjawab, al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kami adalah man la dirham lahu wala mata, orang yang enggak punya dirham, enggak punya barang, udah habis modal, tinggal dengkul. Maka apa kata Rasul? Innal muflis, sungguhnya muflis yang hakiki min ummati, dari umatku. Tadi muflis dunia saja tadi. Rasul akan menjelaskan muflis hakiki. Muflis yang hakiki min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bi sholatin, membawa pahala salat, wa siyamin, siyam, zakat dan lain-lain. Wa yati wa qad syatama hada, tapi dia datang telah mencaci maki ini. Wa qad fahada, menuduh ini. Wa kalamal hada, mengambil hartanya ini. Wa safaka dama hada, menumpahkan darahnya ini. Wa daraba hada, memukul ini. Jadi banyak sekali orang disakiti. Fayu'ta hada min hasanati, maka diberikan pada ini dari pahalanya, ini juga sampai akhirnya fain faniyat hasanatuhu, kalau habis pahalanya, padahal dia bawa salat, saum, sedekah dan amal yang lain, bisa habis itu. Sampai habis kebaikannya, qabla an yuqdama alaihi, dan belum dibayar apa yang menjadi kewajibannya, ukhidha min khotoyahum, maka diambil dari dosa-dosa mereka yang terdolimi, faturihat alaihi, dan diletakkan kepadanya, dilemparkan padanya, tsumma turiha finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Padahal dia datang membawa apa? Salat, saum dan zakat, ini amal-amal besarnya. Masuk neraka ya. Karena apa? Kedoliman. Makanya hati-hati dengan kedoliman. Sampai Nabi pernah tergopoh-gopoh dalam kondisi sakit yang mengantarkan kepada meninggalnya beliau. 13 hari Nabi sakit. Entah hari yang keberapa, Nabi minta diantarkan, dipapah ya, dibawa oleh Ali dan siapa satu sahabat untuk naik mimbar. Nabi minta naik mimbar. Nabi menyampaikan ayuhan nas, gemetar Nabi pada sakit. Wahai manusia, istahillul yaum, minta dihalalkanlah hari ini. Sebelum tiba satu hari tidak ada dirham, tidak ada dinar. Nggak ada lagi uang di sana untuk nebus kesalahan. Sekarang kalau mau minta tebusan sekarang. Kalau ada orang minta tebusan, mintalah sekarang agar kalian bisa menebus kesalahan kalian gitu. Nabi bilang begitu. Dan Nabi bilang akhirnya, wahai manusia, siapa yang punya hak, siapa yang ada haknya padaku. Jadi siapa yang pernah aku sakiti atau aku ambil harta dan sebagainya, sekarang aku akan minta dihalalkan. Siapa yang mau ditebus hari ini? Akhirnya berdiri itu satu sahabat. Sahabat itu udah terharu itu mendengar Rasulullah yang kondisi sakit, gemetar bicaranya, kok sampai menantang gitu. Siapa yang minta membalas ya, siapa yang membalas sakit hatinya kepada saya hari ini gitu. Rasul mempersilahkan. Dan gak mungkin ada sahabat tega gitu kan. Tapi ada yang tega. Ukasah bin Mihsan, dia berdiri, saya ya Rasulullah. Kaget tercengang sahabat yang lain. Ini orang kok kurang ajar. Itu Ukasah bin Mihsan yang dulu pernah berdiri juga, dia minta kepada Rasulullah ketika Rasul bilang apa? Ada orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, 70.000.
Ukasha berdiri, ya Rasulullah, doakan saya dari mereka. Anta minhum. Memang orangnya suka ngacung ya. Akhirnya apa? Kenapa kata Rasulullah? Ya Rasul, dulu kamu pernah memukul dadaku. Jadi sekarang gantian. Orang sakit mau dipukul, Masya Allah. Silahkan pukul kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, dulu engkau mukulnya pakai tongkat. Dulu jadi baris perang, dia barisnya terlalu maju, ya didorong sama Rasul gitu kan. Sakit hati gitu, minta dibalas. Kemudian apa? Kata Rasul, ya Ali, ambil tongkatnya. Diambil sama Ali tongkatnya. Maka kata Ali, ya Rasul, biar saya menggantikan kedudukanmu, biar saya aja yang dipukul. Tidak wahai Ali, biarlah aku yang dipukul. Kata Ukasha, ya Rasul, udah pegang itu tongkatnya. Dulu engkau pukul aku dalam keadaan telanjang. Rasul lepas bajunya. Akhirnya dia naik mimbar, sahabat nangis semua. Ini orang tega sekali sama Rasulullah. Ternyata setelah dekat dengan Rasulullah dilemparkan apa? Tongkatnya, dan beliau dekap Rasulullah SAW. Cuma ingin nempelkan kulitnya dengan kulit Rasulullah SAW. Itu Ukasha ya, ngeprank ternyata, modus ya. Tapi begitulah cintanya Ukasha kepada Rasulullah SAW. Enggak mungkin sahabat ada yang tega kepada Rasulullah SAW. Ibaratnya walaupun Rasulullah utang 1 miliar, tetap adalah bebas ya Rasulullah gitu. Enggak bakal ada sahabat tega kepada Rasulullah. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addanna al-huquqa, benar-benar la ta'uddanna ya, la ta'udunna, benar-benar kalian akan menunaikan hak-hak ila ahliya, kepada ahlinya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yuqada syah, sampai dikisos kambing al-jalha, yang enggak, bagi kambing yang enggak punya tanduk, minasyatil qarna, dari kambing yang punya tanduk. Kenapa? Dulu yang punya tanduk menanduk, yang enggak punya tanduk kan beraninya sama yang enggak punya tanduk kan, diserodok kambing. Padahal nanti hari kiamat yang enggak punya tanduk dikasih tanduk, gantian nyeruduk yang dulu menyeruduknya di dunia. Nah begitu, saking adilnya hari itu, kambing pun dibalas. Mungkin semut juga begitu ya, Allah alam, pengadilan Allah yang maha adil. Wa fi hadzal makna yaqulu syair, maka dalam makna ini seorang penyair berkata, amma wallahi inna dzulma la lu'mun, adapun demi Allah, sesungguhnya kedoliman adalah keburukan, celaan. Wa mazalal musii'u huwa dzalumu, senantiasa orang yang berbuat buruk dialah orang yang dolim. Ila dayyanin yaumaddin, kepada dayyan, pembalasan pada hari pembalasan. Dayyan itu nama Allah ya, kepada sang pembalas pada hari pembalasan. Namdi, kita berjalan, wa indallahi tajtami'ul khusum, sementara di sisi Allah berkumpul para penuntut, al-khusum, orang yang bersengketa gitu ya, para penuntut. Wa min kamali mujazati rabbi subhana, dan diantara kesempurnaan balasan Rabb subhanahu wa ta'ala fi dzalikal yaum, pada hari itu, annahu yaji'u binafsihi, bahwasanya Allah datang sendiri untuk pengadilan itu ya, Masya Allah. Fi dzalikal yaum, pada hari itu, lil fasli bainal ibadi, untuk memutuskan perkara di antara hamba-hamba. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Rabb kamu dan malaikat bersaf-saf menyambut kedatangan Allah Ta'ala. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan hari itu jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, hari itu manusia pun
teringat, ya, manusia mengambil pelajaran. Tapi untuk apa peringatan pada hari itu? Nggak ada gunanya. Kalau mau mengambil pelajaran itu hari ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia pun berkata, oh seandainya aku dulu mempersembahkan sesuatu untuk hidupku. Jadi hidup yang sebenarnya itu di akhirat, untuk hidupku. Bukan fi hayati, bukan pada hidupku di dunia, bukan. Tapi untuk hidupku di akhirat. Fatafakkar ayyuhal abdu, maka berfikirlah wahai hamba, fi hadzal yaum, pada hari ini, al-azim, yang agung, ya, berfikirlah tentang hari kiamat itu. Wa tadzakkar anna rabba, dan ingatlah bahwa Rabb subhanahu dayyanun, maha membalas. Wa anal huquqa, satu ada, dan bahwasanya hak-hak akan ditunaikan. Fi dzalikal yaum, pada hari itu, ila ahliha, kepada ahlinya. Wa annama thamma fi dzalikal yaum, dan bahwasanya tidak ada di sana pada hari itu ilal hasanat was sayyiat, kecuali pahala dan dosa-dosa. Tadzakkar yauma ta'tillahu farda, ingatlah pada hari Allah datang sendirian. Wa qad nusibat mawazinal qada'i, sementara telah dipasang mawazinul qada'i, timbangan-timbangan keputusan. Wa hutikat as-suturu, dan telah disingkap tirai-tirai anil ma'asi, dari maksiat-maksiat. Wa ja'ad dzambu, dan datanglah dosa mungkashifal ghita'i, tersingkap tutupnya. Jadi enggak ada lagi yang tertutup, ya. La yakhfa alaihil khafiyah, ya, tidak ada yang tersembunyi atasnya sesuatu yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi lagi. Allahumma ajirna min khizyi yauman nadamah. Ya Allah, selamatkan kami, lindungi kami dari kehinaan pada hari penyesalan. Wa minal fadihati yaumal qiyamah, dan dari dipermalukan pada hari kiamat. Yaumala yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.